Perkenalkan, nama saya Akbar Pratama Witanto dengan NPM 230810127. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih interkoneksi bus itu. Jika ingin mengetahui lebih dalam, ayo kita next ke slide yang berikutnya. Pada kali ini, saya akan menjelaskan 3 outline utama yang ada pada PPT ini. Yang pertama ada struktur interkoneksi, yang kedua adalah interkoneksi bus, dan yang ketiga adalah desain bus, yang meliputi yang pertama tipe bus, yang kedua metode arbitrasi, dan yang ketiga timing tersendiri dari desain bus. Nah, struktur interkoneksi dari bus ini terdiri atas modul-modul seperti CPU memori, kemudian input-output yang di dalamnya itu saling berkomunikasi dengan satu dengan yang lainnya. Kemudian saluran ini menghubungkan modul-modul yang berbeda atau yang biasa disebut struktur interkoneksi. Desain struktur interkoneksi ini pada tiap modulnya. Jadi perbedaan antar modul itu akan mempengaruhi dari struktur interkoneksi tersebut. Nah, ini adalah contoh input output pada tiap modul. Pada awalnya kita bisa membaca, kemudian menulis, kemudian dimasukkan ke dalam memori dan keluar sebagai data. Yang kedua ada instruksi, interrupt signal, dan data yang dimasukkan ke dalam CPU dan keluar sebagai data ataupun control signal. Kemudian yang ketiga ada membaca dan menulis address, internal data, external data, dan dimasukkan ke input output modul mPorts dan keluar sebagai internal data, external data, interrupt signal, dan semacamnya. Pada tipe-tipe transfer kali ini, yang pertama memori akan bertransformasi atau disalurkan ke prosesor. Prosesor membaca instruksi atau data dari memori tersebut. Kemudian untuk prosesor ke memori sendiri, prosesor itu berfungsi untuk menulis data ke memori. Kemudian input output ke prosesor. Nah, prosesor sendiri itu berfungsi sebagai membaca data dari perangkat input output melalui modul input dan output. Kemudian yang keempat dari prosesor ke input output. Nah, itu fungsi prosesor itu sebagai pengirim data ke perangkat input dan output. Kemudian yang terakhir adalah memori atau saling mengirim ke input output. Untuk kedua kasus ini modulnya secara langsung dengan data memori tanpa melalui prosesor, jadi langsung ke memori tersebut. Apa sih itu bus? Bus merupakan jalur komunikasi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih. Jadi bus ini bisa menghubungkan 2, 3, ataupun 4 ataupun lebih. Biasanya secara broadcast. Namun ada juga yang berupa seperti grup. Contohnya data bus 32 bit merupakan 32 bit kanal yang terpisah. Kemudian bus ini diklasifikasikan menjadi berapa sih? Nah, jawabannya ada 3. Yang pertama adalah data line, yang kedua adalah address line, dan yang ketiga adalah control line. Kemudian untuk yang selanjutnya data bus. Saya akan menjelaskan apa sih data bus itu. Yang pertama, data line
menyediakan jalur untuk perpindahan data antara modul-modul. Yang perlu diingat, data dan instruksi tidak bisa dibedakan. Nah, kumpulan beberapa data lain ini dikenal juga sebagai data bus. Kemudian, umumnya data bus terdiri atas 12 atau bisa juga 8 dan 32 line. Jumlah line ini menunjukkan lebar dari data bus itu sendiri. Lebar data bus itu sendiri berpengaruh terhadap kinerja yang ada di dalam sistem. Semakin lebar, maka jumlah data yang ditransfer akan lebih banyak. Jadi bus ini sebagai perantara untuk mentransfer data. Jadi semakin banyak jalurnya, lebarnya, maka data yang bisa ditransfer itu semakin cepat. Kemudian, apa sih address bus? Nah, address bus ini biasanya menunjukkan asal atau bisa juga tujuan dari data bus itu sendiri. Nah, lebar data address bus maksimum pada memori. Nah, contohnya seperti yang ada di dalam PPT. 8080 memiliki 16 bit address, yang berarti terdapat 64.000 ROM halaman. Nah, kapasitasnya itu sama dengan maksimum memori, yaitu 64 ini atau 64.000. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan apa sih control bus itu. Nah, control bus itu digunakan untuk mengakses atau mengontrol akses ke dan penggunaan data bus, atau bisa juga address bus. Nah, kontrolnya ini meliputi banyak macam. Yang pertama, memory write, yang kedua memory read, yang ketiga input output write, yang keempat input output read, yang kelima clock, yang keenam reset, yang ketujuh bus request, yang kedelapan bus grant, yang ke-9 interrupt request, yang ke-10 interrupt ACK, dan yang terakhir adalah transfer ACK. Nah, seperti inilah skema dari interkoneksi bus. Jadi CPU bisa mentransfer melalui control line yang ada di sini menuju input output. Kemudian CPU juga bisa transfer melalui address line menuju input output. Dan yang terakhir, CPU juga bisa mengirimkan ke input, output ataupun memori melalui data line. Dan ini saling bersinggungan antar satu dengan yang lainnya. Memori bisa mengirim ke input output, memori bisa menerima dari CPU. Jadi ini saling berkesinambungan. Nah, ini semua yang disebut bus. Jadi jalur-jalur yang ada di garis ini itu merupakan bus. Nah, bagaimana sih arsitektur bus secara fisik? Yang pertama, ada dua bus yang saling menopang. Kemudian ada di dalamnya CPU, kemudian memori, dan input output. Di luar ini ada 3 box untuk menyatukan antar bus dan CPU, memori, dan output. Sistem bus merupakan sejumlah konduktor elektrik yang paralel. Konduktor berupa garis-garis logam pada card atau circuit board tercetak. Nah, bagaimana sih implementasi fisik bus? Yang pertama ada di parallel lines on circuit boards atau ECA or PCI. Yang kedua ada ribbon cables yang bisa disingkat IDE. Kemudian ada strip connectors on motherboards, biasanya PC104, dan external cabling bisa berupa USB atau firewire. Nah,
Di dalam tradisional bus arsitektur terdapat 3 yang utama. Yang pertama adalah local bus yang membuat CPU dan menghasilkan change. Kemudian ada system bus yang di dalamnya ada main memory yang menghasilkan change. Dan yang terakhir adalah expansion bus yang di dalamnya adalah input output modules dan main memory. Kemudian bagaimana sih arsitektur dari tradisional bus sendiri? Nah, pada atas sendiri ada prosesor, kemudian change. Nah, ini dihubungkan oleh local bus. Fungsi local bus ini adalah menghubungkan antara prosesor dan change. Kemudian ada sistem bus sendiri yang menghubungkan ke main memory. Nah, pada paling bawah sendiri ada network, SGSI, expansion bus interface, modem dan serial, dan ini semua dihubungkan melalui bus itu sendiri. Kemudian ada high performance architecture. Nah, sama dengan seperti yang tadi, local bus di dalamnya adalah CPU, change bridge, kemudian system bus yang di dalamnya adalah change atau bridge untuk memory, kemudian ada high speed bus dan expansion bus. Nah, untuk high performance arsitektur dari itu sendiri tidak jauh beda dengan yang sebelumnya. Di bawahnya ada expansion bus dan system bus. Namun pada kali ini ada high speed bus untuk mengatur ini semua yang sebelumnya ada di paling bawah sendiri, yaitu di expansion bus. Kemudian ada design bus. Nah, ada 2 tipe dari design bus sendiri. Yang pertama adalah dedicated dan yang kedua adalah multiplex. Dan lebar bus sendiri dibedakan oleh 2. Yang pertama adalah address dan yang kedua adalah data. Untuk timing sendiri ada 2 macam, yaitu synchronous dan asynchronous. Untuk metode architecture-nya, yang pertama adalah centralized, yaitu tersentral pada satu titik, dan yang kedua adalah distributed. Dan apa sih artinya? Itu seperti mendistribusikan dari itu tersebut. Untuk selanjutnya ada data transfer time yang di dalamnya ada read, write, read motifs, write, read after write, and close. Nah, tipe-tipe bus sendiri yang sebelumnya saya sebutkan. Yang pertama adalah dedicated bus. Nah, tipe ini memiliki fungsi tertentu atau sebagai subset fisik dari komponen komputer. Contohnya address bus dan data bus yang berupa LAN-nya terpisah. Jadi 2 ini saling terpisah. Kemudian ada multiplex bus. Pada tipe ini sebuah LAN dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Jadi bisa digunakan untuk apapun. Kemudian ada sentralisasi dan distribusi. Nah, ini sentralisasi ini biasanya adalah sebuah perangkat hardware yang berfungsi sebagai bus controller. Jadi untuk mengontrol ada di dalam bus dan bertanggung jawab untuk mengontrol alokasi waktu atas bus tersebut. Untuk distribusi, pengontrolan bus ini tidak dilakukan dengan terpusat, jadi saling didistribusikan. Untuk akses kontrol logiknya pada tiap modul saling berbagi antar bus begitu. Nah, seperti ini metode arbitrasi bus tersebut. Bisa dilihat dari arbiter menuju input output device dan semacamnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dibenarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.